Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan yang paling utama adalah senantiasa kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara memuji Bapak Ibu sekalian, maka kita sering mendengarkan ayat Allah. Kita yang baca ngertos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Allah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah Ibu sekalian ini menunjukkan apa? Agungnya surat tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca Al-Fatihah. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira berapa kali sehari Bapak Ibu sekalian? Bukannya. Tapi kita berulang. Oke, kata. Tidak. Tidak cerita. Ada hadiah yang berani. Kebetulan ada hadiah yang bukan semangat. Ini enten hadiah yang kalau jawab, tapi yang buatan enten bisa menang mau. Kira-kira ada berapa Bapak Ibu sekalian? 17 hari. Minimal, minimal 17 hari. Oleh karenanya surat Al-Fatihah Ibu sekalian termasuk ruknun min arkanis shalah. Rukun di antara rukun salat. Makanya Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat seorang hamba ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan agungnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Bapak Ibu sekalian ada perbedaan antara memuji kepada Allah dan memuji kepada manusia. Kalau kita memuji Allah, kira-kira karena pengagungan dan pengagungan dan kemuliaan. Tetapi ketika kita memuji manusia, kira-kira ada maunya enggak Bapak Ibu sekalian? Ada. Misal suaminya biasanya diem, ayam tahu-tahu mijeti istrinya. Dia benar lah. Bapak lihat loh, mungkin buktikan ibu-ibu. Dia benar lah. Saya guyu, ngapusi mas. Dia benar ibu-ibu. Alhamdulillah. Jujur jujur. Tahu-tahu mijeti, tahu-tahu apa, memuji, merayu, masya Allah, istriku yang paling cantik sedunia. Meskipun yang lain hijau, dengan kuning, tapi saya pilih yang kuning. Kan demikian Ibu. Kan ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya. Saya katakan, itu kan masih hijau, matang loh, jadi bisa berubah. Tapi kalau sudah kuning, kira-kira berubah enggak? Enggak, sudah. Maka jangan tertipu Bapak Ibu sekalian. Maka ketika karuan jenengan bapak-bapak mijeti itu biasanya ada udang di balik batu. Biasanya apa Bu? Pengen ditayani misalnya. Atau sebaliknya, bapak-bapak biasanya istrinya pendiam atau apa, tahu hari itu cerewet. Inilah yang muji suaminya, ribut loh dengan muji suami dengan muji suaminya atau belum pernah sama sekali. Cuman hari pertama pernikahan. Cinta Bu, ribut dengan muji suami ribut. Suamiku, masa mau tahu? Rahasia, ribut Bu. Cinta berani mengungkapkan, misalnya wahai suamiku, wahai sayangku,
wahai yang tercinta, suami yang paling ganteng, yang paling baik. Biasanya seperti itu. Kira-kira kenapa Pak? Kalau istri muji seperti itu? Oh nyuwun dulu. Oh, perhatikan Bapak-bapak, dengarkan. Kalau istri sudah gerakannya beda, berarti pengennya duit. Nah, kasih ya. Biasanya bapak dikasih enggak? Oh, dikasih, alhamdulillah. Berarti pengertian, sayang, ya. Baik. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian, rumah kita, kendaraan kita, baju kita, ya, kemudian semua perhiasan lah, kumpul lah, semua apa yang kita miliki semua dari sinten Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena Allah mengatakan wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Sesungguhnya semua yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hendaknya kita bersyukur. Buktinya apa Mas? Setiap bangun tidur kita dianjurkan untuk berdoa. Siapa yang tadi sudah berdoa ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, sinten sing kesupen? Ya, kesupen Mas. Ya, lupa Mas. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Apa yang pertama kali diucapkan? Alhamdulillah. Kenapa kita kok tidak mengucapkan Allahu Akbar atau apa subhanallah? Kenapa alhamdulillah? Apa kira-kira maknanya? Ya, bahwasanya yang memberikan kehidupan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat itu bersama kepada istri-istri beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati Bapak Lurah dan seperangkat desa, kemudian para takmir masjid, nomor ini Bu, patah mana ya? Saya mulai para takmir sekelurahan Siwon dan Bapak Ibu jamaah yang hadir pada Ahad Pon, ya, Ahad Pon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kira-kira siapa yang tahu judulnya Bapak Ibu sekalian? Apa yang akan kita bahas? Ada enggak judulnya di pasar? Orang gelak judul mas penting pengajian. Siapa yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bicara ada sebuah satu kata yang semua orang dia mencarinya, baik dari timur sampai barat atau dari selatan sampai utara, baik dia laki-laki, perempuan, dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia rakyat jelata, semua menginginkan satu kata tersebut. Paham gitu Pak soalnya? Soalnya juga ini soal, kira-kira apa Bu? Satu kata tersebut. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Ya, dengarkan baik-baik. Kita sih esok pulau dari harapan nasi bakalan aku. Panjang, pulau mimpi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kata yang diinginkan oleh semua orang, baik dia muslim maupun non muslim, baik dia kaya maupun miskin. Kira-kira apa satu kata tersebut? Ya, baik, kita akan perhatikan jawaban yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Mudwatun Nafus
Beliau mengatakan, aku berusaha meneliti, mencari, ya belajar suatu hal yang dicari oleh semua orang. Ternyata saya tidak mendapati kecuali satu perkara. Apa niku Mas? Yaitu kebahagiaan, ketenangan hidup dan hilangnya kegelisahan. Tentunya benar Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kebahagiaan adalah cita-cita semua orang, siapapun dari kita yang berbicara maupun yang mendengarkan. Kalau saya ditanya, Mas, apakah jenengan pengen bahagia? Jawabannya, oh saya sangat pengen bahagia. Kalau jenengan Bapak Ibu sekalian ditanya, pengenkah bahagia? Apa jawabannya? Pengen. Kenapa? Karena itulah yang kita cari. Ya, kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam menjadi istri, dalam menjadi suami, apapun semua hal kita menginginkan kebahagiaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang menyangka kebahagiaan dengan uang. Dengan banyaknya uang, yaitu menjadi kaya alias sugih. Ya, sinten sing teng mriki sugih? Angkat tangannya. Ya, Bu. Pak, sinten sing sugih? Oh, Pak. Oh, ini boten kula, Pak. Ini jamaah ngakoni dengan sugih. Boten ustaz Ibu. Oh, ustaz era sugih. Oh, boten. Baik. Sebagian orang menyangka dengan kekayaan. Saya mau tanya kepada orang yang kaya. Kira-kira Pak Bu, bagi jenengan yang kaya, sudahkah dengan kekayaan mendapatkan kebahagiaan? Apa jawabannya? Mungkin sing sugih berarti. Sing jawab sing sugih tok, Bu. Sing ora sugih mana wae. Jenengan sing sugih Bu, Pak. Kira-kira dengan kebahagiaan banyak uang, misal di rekening pinten Bu, Pak. Wong sugih niku yen ning rekeninge pinten? Minimal. Duite artone teng calengan pinten? 1 miliar. Oh ya, apa jenenge? Yang ngedol sawah saya Bu, Pak. Ya, ngedol sawah kan pinten mriki? 2 miliar. Oh niku pun sugih tenanan. Apakah dengan punya uang banyak segepok itu bahagia? Belum tentu. Betapa banyak Pak, saya diceritani ada orang kaya datang kepada rumah kami, rumah saya orang tua. Itu mengeluhkan, Pak, saya banyak uang tapi kok tidak bahagia. Padahal uangnya banyak, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa makan ini, bisa makan ini, bisa liburan ke luar negeri, tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena sejatinya uang bukanlah sumber kebahagiaan. Iya, sebagian kebahagiaan punya uang. Betapa banyak orang kalau tidak punya uang, nolongsam betul? Nolongsam. Ya, tapi kan tidak menjadi sumber utama. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian kebahagiaan dengan uang, maka kita katakan orang yang paling kaya sih dan ya, ada yang tahu? Musik suke lagi. Sinten Bu, Pak, yaitu Qarun. Ya, makanya sampai diabadikan ya nggak tahu Bu. Kalau di Arab sana bahasa Arab tidak ada harta karun. Cuman di Indonesia, tapi mungkin terinspirasi dengan namanya Qarun. Ya, kenapa? Karena dia orang yang paling kaya, banyak hartanya. Ya, tetapi tidak bersyukur, kemudian Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Sehingga mungkin dari situ orang-orang kita mengatakan kalau dapat harta di tanah namanya harta ini benar. Baik, ada sebagian demikian. Ada sebagian Bapak Ibu sekalian menyangka kebahagiaan dengan ya populer misalnya. Jadi saya terkenal, disebut-sebut, ya menonjol, saya ini, kemudian menjadi bahagia. Jadi orang-orang itu membicarakan saya baru bahagia. Tapi kok aku nggak tahu disebut uang, ya saya tidak pernah disambangi konconi, tidak pernah teman ya dolan ke rumah kita, kemudian dia bersedih. Padahal kebahagiaan bukanlah demikian.
Betapa banyak orang tamunya banyak malah susah. Gila betul. Pengen istirahat malam hari, kemudian ada yang ketok-ketok. Assalamualaikum. Waduh, tamu lagi. Sampai jam 12 malam. Ternyata curhat masalahnya. Yang punya masalah dia, yang menanggung saya. Kan repot. Masalah dia, urusan dia. Saya juga punya masalah. Ada sebagian orang, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, yang menganggap kebahagiaan ketika mempunyai status sosial di masyarakat. Ada sebagian orang yang ingin menjadi orang yang paling ditokohkan agar bahagia. Kita katakan benar, banyak orang banyak urusannya. Terkadang disuruh ini, diminta ini, disuruh ini. Akhirnya mau istirahat tidak bisa. Mau liburan sama keluarga tidak bisa. Terus apa mas sumber kebahagiaan? Pengen bahagia Bapak Ibu sekalian? Pengen. Maka kalau pengen, hendaknya perhatikan hal yang akan kita sampaikan. Hendaknya Bapak Ibu sekalian, di antara konsep bahagia kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal saleh. Apa yang pertama tadi? Beriman. Kemudian yang kedua, beramal saleh. Kalau ingin bahagia, perhatikan dua hal tersebut. Kita baca ibu sekalian. Di antaranya Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, man di sini umum ibu sekalian. Bisa kita terjemahkan siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, baik dia kaya maupun miskin, mbah-mbah, anak-anak yang sudah bekerja, yang masih sekolah. Min dzakarin aw untha man amila shalihan. Ini yang pertama. Barang siapa yang beramal saleh. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Yang kedua syaratnya apa? Beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Bayangkan di sini ibu sekalian, hendaknya kita perhatikan, pengen bahagia beriman. Mas, ada orang tidak beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada hari akhir, itu maksudnya orang-orang non-Muslim, itu supir-supir. Orang-orang barat, orang-orang sana yang tidak beriman, bukan orang Islam, tapi malah supir teman. Seakan-akan bahagia. Kita katakan iya, zahirnya bahagia, tapi batinnya belum tentu bahagia. Betapa banyak artis terkena narkoba. Betapa banyak artis kemudian bunuh diri. Terkadang orang kaya menyemplungkan dirinya ke sungai. Betapa banyak akhir-akhir ini, kalau kita lihat berita, banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Punya uang tidak bahagia, punya banyak teman tidak bahagia. Kenapa? Karena itu bukan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan tadi apa? Iman dan amal saleh. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, terkadang yang membuat ketidakbahagiaan kita adalah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jauh dari Allah, kemudian sholat malam malas, baca Al-Qur'an malas, kita lihat status yang terlalu WA 1 jam, malas nang badan. Semangat. 1 jam terasa 10 menit. Tapi kalau buka Al-Quran, berbentuk lagi buka wis ngantuk. Bareng sama boten Pak. Boten salah. Jadi ini menunjukkan apa? Kita jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita hidupnya tidak bahagia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika hidup kita orientasinya bukan akhirat, tidak akan bahagia. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ketika hati misalnya kita pengajian demikian, kira-kira kita ingat akhiratnya, pengennya masuk surga, dihindarkan dari api neraka, pengennya beramal soleh, pengennya ini, pengennya itu, Masya Allah. Tapi setelah keluar dari gerbang ini Bu, ini atau yang ini, langsung dunia menyapa kita. Waktunya kerja, waktunya ini, waktunya itu, galingan utangi, galingan
SPP anaknya. Tapi kalau pengajian enten sing kelingan utangnya. Tapi setelah keluar gerbang utangnya kelingan. Demikianlah kehidupan. Ketika kita ingat akhirat bahagia. Tapi kalau kita tidak ingat akhirat sudah hidup kita menjadi berantakan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita tertipu. Sejatinya kehidupan dunia sementara, fana. Allah mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia tidaklah hanya permainan dan sendau gurau. Orang ketika bermain, Bu, putrane jenengan misalnya, bermain apa? Biasanya saat ini permainannya anak-anak apa, Bu? Olahraga tangan. Apa nih? Game. Di mana-mana game, neng pojokan perapatan, game, neng omah, game, neng sekolahan, game. Akhirnya malas belanja. Disuruh nih, mbak yo dikerja EPR sesuk nyontek kancane. Delok ngene kan? Dan demikian. Ya. Maka apakah lama ibu-ibu? Kira-kira kalau anak kita bermain, Bapak Ibu sekalian, lama enggak? Enggak lama. Apakah ada orang nge-game 24 jam? Enggak ada. 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai. Ada orang sendau gurau ngobrol. Biasanya kalau ibu-ibu apa Bu? Sendau guraunya ngerumpi. Oh, laras. Kira-kira ngerumpi berapa jam? 24 jam? Hah? Oh enggak. Tapi tentu. Jangan yang ngerumpi. Biasanya berapa jam? Wah. Kita orang suwe Mas. Tapi ngerti-ngerti kan ngomong wis duhur atau wis asar, wis kewengen. Berarti menunjukkan sebentar. Tapi Allah mengatakan apa ibu-ibu sekalian? Ya, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tapi sesungguhnya hari akhir adalah kehidupan yang nyata, kehidupan yang sesungguhnya bagi kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dan ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau mengatakan, ya abna Adam, wahai manusia, innama anta ayyam, sesungguhnya kita ini Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita ini hanya kumpulan hari. Kemudian beliau mengatakan kullama dhahabun yaumun dhahaba ba'du. Kalau kita sudah melewati satu hari, berarti kehilangan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada orang mengatakan alhamdulillah hari ini tanggal ulang tahun saya, bertambah umur saya. Gimana betul? Biasanya kan nanti nih Bu, kalau ulang tahun umurnya baru pindah dengan Bu. 15, masya Allah sih namanya Bu. Alhamdulillah. Orang pokok, ya. Misal 15 kemudian jadi 16. Tapi hakikatnya apakah demikian? Enggak. Itu di sisi kita iya. Biar di catatan tambah. Nanti bisa buat KTP, buat SIM. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Jatah umur kita berkurang, kematian segera. Demikianlah kehidupan. Oleh karenanya, ketika kita sadar, demikian Bapak Ibu sekalian, kita inginnya ya Allah, bekal saya masih kurang, Mas. Apalagi umur saya sudah 60 tahun, maka itu sudah lampu kuning. Ayo Bapak Ibu sekalian sadar, lihat cek diri kita, nanti cermin Bu, pulang bercermin Pak, dibuka topi nih, pulang ciileng ya, sesuai. Jangan misalnya bapak-bapak pecinya dicopot, wah ternyata sudah putih semua, berarti tanda wayai untuk memperbanyak amalan. Sangune dikasih, aja bersantai-santai, sudah bertahun-tahun Pak, dengan puluhan tahun Allah berikan, terserah. Kalau sudah umur 50-60, ayo kita berusaha sangunya diperbanyak. Demikian ibu-ibu nanti pulang, copot kerudungnya, lihat di cermin.
Ya, sing wanan pinten? Ya, lagi loro manten. Tapi kalau baik kabeh wis putih. Ya sudah, berarti harus banyak-banyak ya meraih sangu menuju akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Bicara bekal, kalau kita bicara bekal Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau orang bawa bekal perjalanannya panjang atau pendek? Panjang. Misal kita ketika dolan ke rumah teman kita satu desa, kira-kira bawa bekal enggak? Enggak, sudah kita jalan kaki, kemudian sudah main ke rumah teman kita. Tapi kalau kita misalnya ke Jogja atau ke Sumatera atau ke luar negeri, kira-kira bawa bekal yang banyak enggak? Bawa bekal makanan, bekal pakaian, bekal apa, bekal ini. Kenapa? Karena perjalanannya sangatlah panjang. Demikian Allah ketika mengatakan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Menunjukkan perjalanan menuju akhirat panjang atau pendek? Panjang. Kita akan menghadapi sakaratul maut, kemudian kita akan ditanyai oleh malaikat, kemudian kita akan di padang mahsyar, kita akan dihisab, kita akan dimisah, kita akan melewati sirat. Panjang, maka berbekalah Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya kita katakan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan seburuk-buruk bekal adalah kezaliman. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kita zalim. Sudah, ini saya ingin berwasiat kepada diri saya dan jenengan. Jangan pernah kita melakukan kezaliman. Dan kezaliman Bapak Ibu sekalian hanya terjadi kepada orang yang terdekat kita. Terus orang yang banyak kita zalimi suami kita, banyak yang kita zalimi istri kita, yang banyak kita zalimi anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sadar, karena terkadang ketika sama orang lain, Masya Allah, ada buat salah, ngapuran iki wis apa-apa, juga lopo kalau kancane sedulure wis tak maafke. Tapi kalau suami kita berbuat salah, pripun, Bu? Oh, awas ya. Ditenang-nang ning kamar, tak kunci jero rumah. Ya wis turuan ning jaba kan. Padahal dengan tetangga kita, dengan teman kita, Masya Allah senyum, mudah memaafkan sama suaminya. Demikian suami sama temannya, teman nongkrongnya atau teman apa, terkadang membuat kesalahan, wis tidak apa-apa, wis biasa. Tapi kalau istrinya berbuat salah, pripun Pak? Pripun Bu? Biasanya jangan diapake awan ini. Oh, langsung pripun Bu? Biasanya pripun? Yang suami nasuh, mesti langsung di pola diceramai. Ini gue tadi tak boleh ke kono repot. Demikian. Maka jangan kita melakukan kezaliman. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berbicara tentang bagaimana kiat-kiat praktis agar kita bisa bahagia. Tentunya ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Napa? Pesali Bu. Kesukaan. Lagi wae Bu. Ayo, enten sing ngrumakke. Yang pertama tadi napa? Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat yang pertama. Pengen bahagia, perhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bahagia, bagaimana caranya? Perhatikan bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Cuman ini tok, dua ini Pak. Perhatikan. Pengen bahagia, perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita terhadap sesama manusia. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam keadaan kesendirian. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian,
ada sebuah wasiat dari para ulama. Beliau mengatakan, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan masyarakat. Kalau kita ingin bahagia, punya tetangga yang baik, punya suami yang baik, punya anak yang soleh-soleha, kita ingin pekerjaannya Allah mudahkan, teman kantor yang humble, ya, kemudian teman-teman yang baik, hendaknya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan, karena kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kita. Allah lah yang memberikan kebahagiaan. Ketika kita jauh dari Allah, tidak bahagia. Tapi kalau kita dekat sama Allah, kita sholat malam, kita ini, kita itu, melakukan ibadah, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati kita. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan, camkan dalam diri kita, ya, simpan, hafalkan dalam diri kita. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Kalau ingin bahagia, dekat sama Allah. Sudah, itu ringkas Bu. Kita pengajian tidak sudah lama-lama, 5 menit pun selesai. Ingin bahagia, dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan berikan rinciannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tanyakan kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada raga kita, sudahkah saya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah hari ini saya baca Al-Quran? Sudahkah hari ini saya berzikir pagi dan petang? Sudahkah hari ini saya istighfar? Sudahkah hari ini saya nelpon orang tua saya? Sudahkah hari ini saya, ya, mengelus, ya, rambut anak saya, ya, menanyai kabar suami saya? Demikian. Hendaknya ketika ingin bahagia, demikian lakukan, tanyakan kepada diri kita. Tapi kalau kita sama tetangga judes terus, sama suami merengut terus, sama anak pengennya marah-marah terus, sama ini pengennya, ya, marah-marah terus, sudah tidak akan ada kebahagiaan. Lalu sambutan, ya, ngaku aja. Ya, tapi dengan pelakunya Bu, ngaku aja, yang ngecak-ngecak koncong. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah sholat malam. Hendaknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, pertama sholat malam. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan sholat malam. Ya, ketika kita misalnya bangun jam 3, ojo turun Bu Pak. Ya, jangan tidur lagi. Kita sholat malam dulu. 2 rakaat, ya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Boleh tidak Mas saya sholat tahajud 2 rakaat? Boleh tidak? Boleh. Mau sholat tahajud 4 rakaat? Boleh tidak? Boleh, terserah sudah. Mau berapapun terserah, yang penting sholat malam. Kalau kita ingin bahagia, sholat malam. Kenapa? Karena ketika itu sudah tenang, ya, suasananya tenang, kemudian suasananya sejuk, udaranya enak, ya, kita mau berdoa terkadang sampai meneteskan air mata, ya, karena saking khusyuknya kita seakan-akan berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ibu-ibu menuruti hawa nafsu kita, pengennya tidur lagi, ya, selimut yang empuk, kasur yang empuk, kemudian udara yang dingin membuat kita, aduh, tidak apa-apa, kan cuma sunnah. Dan sholat malam kan tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin bahagia, sholat malam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memperbanyak ngerumpi. Sebagian ibu-ibu ingin bahagia apa? Ngerumpi. Jenengan yang ngerumpi Bu, bagian apa dan? Nah, jujur mawon. Oh enggak. Ya, enggak, tapi seneng Mas. Ini boten ini berarti wis rasa ngerumpi Bu. Tapi betina ngerumpi apa boten? Nah, ya, berarti bahagia. Ya, tidak bahagia. Ya, orang yang ngerumpi itu tidak bahagia Bu. Maka sudah berhenti. Makanya para ulama mengatakan zikrun nasi daun wa zikrullahi dawa.
mengingat manusia, mengingat omongan-omongan manusia, daud, ada penyakit. Ya, kita mengingat omongan manusia penyakit. Inilah ghibah ini, ya saya diolok-olok, saya sudah tidak usah. Zikrullahi ya Allah, dan mengingat Allah adalah obatnya. Pengen bahagia sudah, tidak usah ingat manusia, ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Sudah zikrullah di jalan, tidak usah ngerumpi, zikrullah, istighfarlah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sudah kita berzikir, ya kita duduk, tidak usah ngalamun, zikir sudah. Astagfirullah, 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 sudah. Perbanyak zikir. Dimanapun kita berada, duduk, berjalan, berbaring, naik motor, ke pasar, zikrullah, zikir kepada Allah. Kenapa? Biar kita bahagia. Yang membuat tidak bahagia karena yang ada dalam diri kita informasi tentang manusia. Mengingatnya manusia. Inilah besok ini, besok itu, besok ini. Kenapa fulan demikian? Kenapa ibu itu demikian? Kok bisa beli kulkas? Kenapa bisa beli AC? Kenapa bisa ini? Padahal tahu kerja apa duit? Oh iya. Ya, pesugihan. Ya, ini kalau kita demikian tidak bahagia. Sudah, rizki minallah. Rizki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibu-ibu, pengennya kaya atau miskin? Kaya. Insya Allah sepakat ya? Sepakat atau betul? Sepakat. Pengennya kaya. Ya, tidak pengen miskin. Kemudian ibu-ibu, ya kita katakan bahwasanya orang yang paling cepat masuk surga adalah orang miskin. Orang yang hisabnya, hitung-hitungannya sedikit adalah orang miskin karena tidak punya apa-apa. Kalau orang kaya masuk surganya itu belakangan. Kenapa? Hisabnya banyak, ditanya ini, ditanya itu, ditanya itu. Kita pengennya dihisab mudah atau yang berat? Mudah. Yang pendek atau panjang? Pendek. Kesimpulannya maka jadilah orang pulang betul jawab, bertanya dengan yang paling jawab. Berarti pengennya jadi orang miskin. Ya. Pengen orang kaya atau orang miskin? Hah? Loh, saya goyang loh. Mau semangat, sukir mas, kaya. Tapi sekarang kok, iya ya, aku ya pengennya mau surgane cepat, tapi kok ya kudu dadi wong. Ya, repot bu. Pengen jadi orang kaya atau miskin pak? Ya, kaya, tapi ya cepat masuk surga. Maka bisa. Syaratnya jadikan kekayaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bu, pak, pengen kaya dan pengen masuk surganya cepat, jangan kita pelit, util. Okay. Terkadang orang kaya pelit. Masya Allah, ulet sudah. Ya, pengen masuk surga kok beli. Ya, padahal rezeki itu adalah milik Allah. Kita itu hanya dititipi, Bu, Pak. Kita ini hanya dititipi. Harta kita itu milik Allah. Loh, meski hartaku iya. Ketika masih hidup tidak apa-apa, jenengan aku akui. Tapi kalau meninggal, ya misal jenengan nanti kalau yang bapakmu, ibumu meninggal, duitnya sing rekening, lebokno ning tiang lahan kuburan. Kira-kira anaknya pripun Bu? Lega, apa? Wis mati yo. Edite waktu. Loh, kalau itu seandainya uang kita, harta kita harusnya kita bawa mati. Tapi ternyata enggak, kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Berarti menunjukkan itu bukan harta kita. Mas terus pripun harta kita yang sebenarnya nopo? Harta yang sebenarnya adalah yang uang, tanah, sawah, lemah, ya semua aset kita jadikan amal saleh. Itulah harta kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika di akhirat jangan nanti kaget. Loh, mana ya Allah? Uangku di dunia 1 miliar. Tapi kok di sini cuma
ya noling biling HP, jadi cuma satu tok. Kenapa? Karena jarang sedekah, jarang membantu orang lain, yang pelit, jarang membantu masjid, tidak pernah wakaf, tidak pernah memberikan hadiah saudaranya, tidak pernah perhatian sama orang tuanya, pelit sama anaknya, pelit sama istrinya. Ini perhatikan Pak, jangan pelit sama istri. Senang boleh dengan bilang jangan pelit sama istri, dan istri jangan pelit sama suami. Yang dikongkon jojo bagian ngayelan cari-cari pembenaran. Masake oseng-oseng tahu percok. Wah, nonton to Pak, wis saeneke tempe tahu. Demikian benar atau tidak Ibu? Tidak, salah. Sudah. Kalau kita bisa lakukan, beli dulu, beli lombok, beli apa, beli ini, masakkan sudah. Ya, hatinya lapang, sudah lapang Bu. Makanya ibu-ibu sekalian, ini kabar gembira wahai kaum muslimah, wahai ibu-ibu. Disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan apa? Bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak sidang ibu-ibu, yang wanita. Ini yang paling banyak. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi karena banyak mengeluh terhadap suami. Dikit-dikit mas, kok ya sitek ini, kurang mas, inilah mas, boyo jalan-jalan, boyo ini. Banyak mengeluh. Akhirnya banyak masuk ke dalam neraka. Sedih mau betul dengan sedih no. Butuh ya Allah mas, kok ya sing oke, orang sing lanange. Ya, tidak disebut oleh Nabi perempuan. Tapi ada kabar gembira ibu. Tidak usah bersedih. Wala tahzan, jangan bersedih. Kenapa? Ada yang disebutkan oleh Nabi SAW mengatakan seorang wanita dia akan masuk surga terserah dari pintu manapun. Pintu puasa, pintu sedekah, pintu haji, pintu ini, pintu itu, terserah mau masuk yang mana. Tapi ada S dan K. Apa S dan K? Syarat dan ketentuan. Apa mas? Pengen apa dah? Pengen. Yang pertama, sholat 5 waktu. Gampang apa dah? Gampang, masya Allah. Ya. Oh, justru kok gampang bu jenengan. Yang ini lagi pertama loh. Ini yang pertama, yaitu apa lo? Sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan. Gampang apa dah? Gampang. Kemudian yang ketiga, menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Gampang apa dah? Jadi tidak berzina, tidak ini. Gampang apa dah? Gampang. Yang keempat, ya ini siap-siap bu, kupingnya di rumah deh. Jembar kayaknya. Yang keempat, taat sama suami. Gampang apa angel? Pak, mudahkanlah istri dengan bisa masuk surga. Ojo diangan-angan. Ya, gampang apa betul taat sama suami. Pas pena ya gampang mas, tapi ya pas kalau pulau rewel ya angel. Ya, tapi kan pahalanya apa? Surga. Silahkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Tapi syaratnya tadi apa? Yang pertama, sholat 5 waktu, gampang. Yang kedua, puasa Ramadan, masih gampang. Kemudian menjaga diri dari keburukan, tidak berzina, tidak ini, tidak selingkuh, gampang apa dah? Insya Allah gampang. Yang keempat, ya sing angel, apa wau taat sama suami. Maka demikian Pak, mohon bapak-bapak saya berharap mudahkanlah istri dengan untuk bisa masuk surga. Kan pengen di Pak Bu, reuni di surga. Pengen apa enggak? Pengen, kita pengen reuni. Hidup kan ada istilah hidup apa namanya? Cinta sehidup dan semati. Benar apa enggak? Pak Bu. Benar. Benar nih.
enten Bu ditinggal istrinya meninggal, suaminya nikah lagi. Enten apa boten? Kata ini. Sebaliknya ada istri yang ditinggal suami nikah lagi, enten apa boten? Berarti cinta sehidup semati apa sehidup tok? Sehidup. Berarti cinta ini palsu apa boten? Adalah ranting ya Pak Bu. Caranya sehidup cinta sehidup semati, tinggal mati nikah lagi. Cintanya ke lain hati. Harusnya kalau cinta sehidup semati ya sudah tidak nikah lagi. Tapi ini berat. Baik. Ini ibu, yaitu yang kedua tadi nama pertanyaan di tiga. Ini sampai jam berapa Pak? Oh 9. Ya pulang ada langsung masuk angin bro. Ini jam berapa? Oh salah Pak, ini jam 7:04. Oh masih ibu. Ya padahal baru 2 poin, masih ada 10 poin. Tidak apa-apa ya ibu. Cak rampungin apa jam 7:30? Cak rampungin. Ya 7:30 ya ibu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia, ingat sama Allah dalam semua kondisi. Ketika kita lapang, ketika kita senang, ingat sama Allah. Sudah itu akan bahagia. Oleh karenanya Nabi mengatakan apa? Ta'arraf ilallah firraqa ya'rifna bisyiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu luang, Allah akan ingat kepadamu di waktu sempit. Bayangkan ibu, kita kalau di waktu luang, kita mau ini, kita mau itu, mau ini, mau itu, gampang dah? Gampang. Tapi ketika kita kondisinya sempit, kita butuh apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, mana saya kok punya masalah, kok mana solusinya, kok tidak selesai-selesai. Ini jawabannya. Bisa jadi ketika waktunya luang, waktunya lapang, kita tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen Pak Bu, ketika punya masalah, pengen ditolong sama Allah, kuncinya tadi apa? Ingatlah Allah ketika waktu luang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, disebutkan ya di dalam sebuah kisah ada Nabi Yunus alaihissalam. Beliau memiliki berbagai kesusahan, di antaranya diusir oleh kaumnya. Akhirnya marah-marah ibu. Ini gimana, ini macam-macam. Akhirnya sudah, dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan sedang marah. Akhirnya dia ya naik kapal, Bapak Ibu sekalian, naik kapal, kemudian diguncang dengan ombak yang besar. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya terjadi kesepakatan untuk diundi untuk dicemplungkan ke laut. Karena kalau keberatan muatan biasanya tenggelam atau terbang? Tenggelam. Ya, tenggelam kapalnya. Kalau kapal terbang berarti terbang. Ini kapal di laut, maka tenggelam. Maka diundi ibu, bapak ibu sekalian. Diundi. Pulang kayak arisan ibu ibu. Nomor jenenge di kopiok. Sering ya dibaca Yunus. Ya. Kan orang-orang sekitar kan gitu, tak benar ibu. Nabi masa dicemplungin neng laut. Akhirnya dimasukkan lagi di nomor diundi lagi. Kemudian dibaca lagi Yunus. Ya, akhirnya sampai nangis sekali lagi. Akhirnya diundi lagi, dikopiok lagi, ya, dia lagi Yunus alaihissalam. Akhirnya Yunus merasa mungkin ini bisa jadi yang terbaik. Akhirnya Nabi Yunus kemudian yang belum ke laut. Kemudian ketika nyemplung ke laut maka dilahap oleh seekor paus. Bayangkan ibu-ibu. Ketika itu ibu-ibu sekalian, gimana rasanya kalau kita ke apa namanya kecaplok paus? Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan kita? Udah bulanan, sudah panik, sudah inilah, wis mati aku. Ya kemudian ini, kemudian sudah, ya sudah. Mau WA tidak ada sinyal karena tidak boleh ini ada sinyalnya neng jeruk imak paus ya tidak ada sinyal. Kemudian tidak ada
ampun, mati, gelap sudah. Akhirnya kan ketakutan ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu sekalian, karena Nabi Yunus alaihissalam ya ketika itu menghadapi kondisi yang berat, tapi ingat beliau ketika di waktu lapang beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ibu-ibu sekalian, beliau kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus karena ingat sama Allah dalam keadaan lapang dan senang. Makanya ibu-ibu sekalian, ini kisah yang nyata. Ya, ini bukti yang nyata. Ya, Nabi Yunus kesulitannya lebih berat daripada kesulitan kita. Mungkin kita kesulitannya apa Bu sekarang? Ekonomi, dagangan sepi, kemudian inilah ya macam-macam. Ya, tapi lebih berat mana? Nabi Yunus atau kita ujiannya? Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, sudah seakan-akan mau mati. Tapi beliau yang ingat sama Allah. Sejatinya ini merupakan ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikeluarkan dari ikan paus karena sebab beliau ingat sama Allah dalam kondisi lapang dan senang. Baik. Ini yang ketiga. Kita ulangi Bapak Ibu sekalian. Apa yang pertama tadi, kalau kita ingin bahagia, sholat. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir. Zikirin apa masal serah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allah terserah. Ya. Kemudian yang ketiga apa wow? Ingat Allah dalam kondisi senang dan lapang. Kemudian berikutnya ibu-ibu yang kedua, bagaimana interaksi kita kepada masyarakat. Ini poin yang kedua. Bagaimana interaksi kita kepada masyarakat ini menjadikan kita bahagia. Di antara yang pertama ibu-ibu sekalian, kurangi sebisa mungkin ngurusin urusan orang lain. Alias apa? Kepo. Ini ibu, bapak-bapak, pengen bahagia tidak usah kepo. Kalau jenengan masih kepo, orang bahagia. Kenapa betul? Mungkin. Ya. Kalau orang kepo, pengennya, oh yo beritanya sing anyar, oh yo kayak ngopo toh, ya dari ngopo toh, ya sudah tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Padahal Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa. Di antara ya baiknya agama seorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita kepo ibu-ibu, apa hasilnya? Kita akan ghibah, kita akan rugi, senang yang rugi. Orang senang rugi itu ibu-ibu, kita saya itu juga terkadang terkena penyakit ini. Saya Mekah, tapi konsolnya yo ngejak rugi repot. Ya, mau pulang kok yo rapena konsolnya. Makanya Bu, penyakit Bapak Ibu sekalian, penyakit orang pinaan terkadang baik, terkadang buruk. Kalau baik, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau buruk, wah repot. Makanya ibu-ibu sekalian perhatikan, orang yang suka yang rumpi pasti dia memiliki penyakit kepo. Ya, makanya tidak usah kepo. Kalau kita ingin bahagia, sudah tidak usah kepo. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya sesama interaksi manusia ingin bahagia. Tadi yang pertama apa? Jangan kepo. Yang kedua, fokus pada hubungan dengan pasangan kita. Fokus ibu-ibu melayani suaminya. Kalau bapak-bapak fokus melayani istrinya. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, di antara yang membuat ketidakbahagiaan keluarga adalah menuntut haknya dan lupa kewajiban. Ini benar. Jadi cuma nuntut. Kalau ibu-ibu biasanya nuntut apa Pak? Ini yang jawab bapak-bapak. Apa Pak? Kalau ibu-ibu selalu nuntut, sing dituntut apa? Oh bapak-bapak tawatur. Apa-apa, tanggal ibu-ibu mau. Apa ibu-ibu? Jangan yang nuntut suami niku pengenin apa? Oh duitnya. Terus berita, oh dituruti, ya dituruti, ya duitnya, ya apa dituruti.
Ya, demikian ya. Suami juga demikian, jangan banyak menuntut. Kalau menuntut suami ibu-ibu, kira-kira yang dituntut apa kalian jenengan? Manut. Oh, cicine duwe, cicine manut. Lalu sambutan Pak. Oke, alhamdulillah. Tapi benar, ya orang berkaya-kaya, tapi benar. Tapi ini yang membuat ketidakbahagiaan. Sudah ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Kalau kita ingin bahagia, sudah fokus terhadap kewajiban. Maka cinta itu akan bersemi. Kehidupan itu, kebahagiaan semakin muncul. Gimana betul? Misal, suami ibu-ibu, kalau jenengan manut, masya Allah, disuruh ini pak, nanti betul bu. Ya. Niki ya bu, kayak gini, kayak gini siap, kayak gini laksanakan. Kalau demikian ibu-ibu, kita menjalankan kewajiban. Serobot nyapu, esok-esok orang kali turu, tapi ya ubah-ubah, sah-sah. Kira-kira bapak-bapak, ini pertanyaan bagi bapak-bapak. Kalau jenengan melihat isi seperti itu, kira-kira senang apa tidak? Senang. Tumbuh cinta, tumbuh kebahagiaan. Tapi kalau lihat suaminya berburu baik, ya dipongkon moga ini mas tuku baik saya TV ya teh misalnya bu kurang lebih langsung digawake buahnya nyong TV wis gawe lah kira-kira kalau demikian ya suami cinta mboten Pak piye ta maka kita fokuslah kepada kewajiban kita, jangan hak sudah. Hak itu akan mengiringi sesuai kewajiban. Misal suami ibu-ibu sekalian, misal kalau misalnya pagi-pagi sudah masya Allah bantu istrinya, ya, pernah badan dan apa bu biasanya pas subuh turun meneng, waduh ya, niki disepil oleh istrinya jenengan karwane jenengan. Baru subuh mas, karo kula bojo kula berturu baik. Ya, pengertian boleh sarapan terus ditinggal kerja. Ya, kalau demikian kira-kira tumbuh cinta nggak boten? Pengennya itu ya dibantu istrinya, yo dipijeti, ya dikasih uang jajan misalnya demikian. Ketika itu ibu-ibu melihat suami baik seperti itu, kira-kira jenengan mau nurut sama suami gampang atau enggak? Gampang. Tapi kalau suaminya pelit, util, medhi, wis lengkap. Ya, lengkap kok yo jenengan sing nampa Bu. Yen dilamar kok yo gelem. Salahe sinten berarti? Salahe dhewe. Salahe dhewe yen yo ditampa. Dan biyen ora ngerti yo Mas. Biyen ki yo ketoke kok apik. Ternyata bar nikah ya Allah, elus kadang bendina. Ya wis sabar nih, sabar surga wis. Ya, oleh karenanya hendaknya jangan kita menuntut ya, banyak menuntut, tapi fokus kepada kewajiban. Kemudian yang terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah qanaah. Kalau kita ingin bahagia, apa? Qanaah. Apa qanaah? Nerima ing anu. Makanya bapak-bapak ini triknya. Karena terkadang kita sering melalaikan. Ketika bapak-bapak melihat istrinya rewel, sudah ya, tulanya sama orang-orang kaya. Tahu-tahu pulang Mas, kaya tuku gorden sing kaya ngene kono. Mbok tuku sofa sing ya, mbok yo tuku sing kulkas 2 pintu. Ya, mbok yo tuku iki, mbok yo tuku itu. Kenapa? Karena memandangnya ke orang yang kaya. Makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak, hendaknya sekali-kali ajak istri jenengan untuk pergi ke orang miskin. Lihat, oh itu, lihat. Ya, makannya cuma sederhana. Alhamdulillah jenengan ya, makannya apa Bu jenengan biasanya? Ayam, ya orang miskin pengen ayam itu setahun bisa. Yo, setelah itu demikian menjadikan apa? Hati kita lunak. Alhamdulillah Allah masih berikan. Diajak ke orang janda misalnya,
Untung lamar loh Bu, untung lamar. Tapi maksudnya iki lho Bu, suamine pun meninggal dunia. Kowe wis duwe aku kudune senang bersyukur loh. Demikian. Makanya Bapak Ibu sekalian perhatikan demikian. Kalau kita ingin bahagia rumusnya, lihatlah ke bawah dalam hal urusan dunia. Jangan lihat ke atas. Lihatlah di bawah kita. Misal kalau kita sudah punya mobil, pengennya ganti mobil. Lihatlah banyak orang yang cuman punya motor, cuman jalan kaki. Kalau kita misalnya punya motor, pengen ganti motor padahal masih bagus, lihatlah banyak orang yang kerja pakai Honda, ya ngaji pengawasan Honda, ya atau kemana Honda, ya naik sepeda Honda, akhirnya kan berat. Kalau kita punya sepeda bersyukur, bagaimana caranya? Lihat ke bawah, masih ada orang yang hanya berjalan kaki. Demikian, jangan lihat ke atas. Di mobil Innova pengen ganti mobil Pajero. Pajero yang telur Bu, panas ya Pajero apa sing asli? Kan harus gitu, Pajero, panas ya Pajero, apa sing asli? Kalau sing asli. Punya motor, misalnya Vario, pengen NMAX. Bahagia nang boten, tidak bahagia. Ya pengennya pada orang duitnya pengennya lebih baik. Akhirnya setiap hari ya sakit hati, doa ya Allah, berutang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau lihatlah punya Vario, ada orang yang cuma punya Astrea. Bersyukur apa dan bersyukur alhamdulillah. Ya aku bisa balak kuwi. Ya. Orangnya cepat Vario misalnya. Demikian. Kalau ingin bahagia. Baik, ini saja Bapak Ibu sekalian. Pas setengah 8. Alhamdulillah. Ya. Baik, sampai sini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan. Yang kurang lebih mohon maaf. Ya, ada doa enggak Pak? Ada. Baik. Kita berdoa saja Bapak Ibu sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.